login sebagai admin. Kemudian klik angket penilaian dosen, kemudian grup checklist penilaian dosen. Nah, di sini kita bisa mendata nama grup checklist penilaian dosen ya. Contohnya di sini yang sudah ada kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial ya. Kita bisa tambah lagi yang lain ya. Atau kita bisa rubah ya. Kemudian setelah itu kita ke menu checklist penilaian dosen. Nah, di sini kita kelompokkan ya. Misalnya kalau grup pedagogik itu apa isinya ya. Nah, ini contohnya misalnya keanekaragaman cara pengukuran hasil belajar misalnya, kejelasan penyampaian materi dan jawaban terhadap pernyataan di kelas dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau kepribadian apa? Nah, kita bisa data ya. Kita bisa tambah jika belum ada ya. Oke, setelah itu baru kita aktifkan di modul konfigurasi ya. Kemudian pengaturan konfigurasi ya. Di sini kita atur aktivasi keharusan mahasiswa melakukan penilaian terhadap dosennya, kita aktifkan. Nah, ini contohnya ini tidak aktif ya. Nanti pada saat akhir dari semester genap, nah kita bisa aktifkan seperti ini ya. Artinya mahasiswa tidak bisa melakukan apapun kecuali dia harus melengkapi angket penilaian dosennya ya. Namun kalau kita tidak aktifkan, artinya masa keharusan masih melakukan penilaian terhadap dosennya belum berlangsung. Atau kita bisa membuat kalender akademik ya. Kita daftarkan di penjadwalan, kemudian kalender akademik ya. Di sini kita buat misalnya nama kegiatannya penilaian angket tahun akademik misalnya 2014-15, kita nggak usah pilih ini ya, semuanya aja. Kemudian nah ini waktunya kapan ya, misalnya mulai 22 sampai misalnya berlaku 2 bulan ya, misalnya ya sampai bulan 6 ya. Oke, kemudian simpan. Oke, kemudian kita tambah konfigurasi ya. Nama konfigurasinya ini ya, tahun akademik 2014 2015. Nah, ini ya, checklist penilaian dosen ini yang semester genap ya, kita simpan ya. Nah, di sini nilainya tidak aktif ya. Nah, nanti pada saat dia masuk, kita lihat. Nah, ini kita refresh ya tadi, karena jadi di sini pada saat tanggal mulai yaitu Rabu misalnya ya, Rabu 22 bulan 4 tahun 2015 sampai Senin tanggal 22 bulan 6 2015 ya. Di sini mahasiswa harus mengisi angket penilaian dosen ya. Jadi nanti di pengaturan konfigurasi di sini ini secara otomatis akan aktif atau tidak aktif ya. Coba kita lihat. Kita buka lagi. Nah, di sini otomatis akan aktif ya. Karena apa? Ngikuti kalender akademik ya. Dan nanti pada saat tanggal di sini kan sampai tanggal 22 ya. Nanti misalnya sampai tanggal 23 bulan 6 2015 otomatis menjadi tidak aktif ya. Jadi artinya pada saat setelah itu mahasiswa tidak wajib ya mengisi angket penilaian dosen. Oke, kemudian bagaimana untuk semester ganjilnya?
misalnya sekarang kondisinya semester genap ya. Jadi sekarang ini semester genap, mahasiswa harus mengisi angket nilai untuk semester ganjilnya. Nah, kita bisa pilih di sini semester ganjil. Nah, ini statusnya sekarang sedang tidak aktif ya. Nah, di kalender akademik bisa kita buat otomatis tidak aktif atau kita langsung ubah di sini aktif gitu ya. Nah, oke, coba kita ke kalender akademik. Kemudian kita di sini pilih ya, bisa kita tambah, misalnya ini yang nanti untuk semester genap, kita tambah lagi ya. Penilaian angket semester ganjil tahun akademik 2014-15. Oke, misalnya sampai bulan 5 misalnya, dan simpan. Kita cari namanya checklist, ini 2014-15. Kita cari yang semester ganjil ya, kemudian simpan ya, kita refresh. Nah, di sini statusnya aktif ya. Di sini kita close dulu, kemudian kita buka lagi. Nah, maka statusnya aktif ya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba login sebagai mahasiswa. Oke, misalnya saya ambil salah satu contoh mahasiswa ya. Saya ambil di jadwal perkuliahan, di sini saya cari yang mahasiswa semester 1 ya. Waktu masih semester 1 ya. Artinya mahasiswa ini harus mengisi angket untuk penilaian dosen semester 1 karena pada saat semester 1 dia mengikuti suatu mata kuliah. Misalnya di sini Arfiska Utami mengikuti mata kuliah pengantar bisnis ya. Untuk semester 1 ya. Oke, misalnya saya copy aja NIM-nya, kemudian saya login sebagai mahasiswa. Kemudian di sini akan muncul pemberitahuan ya, penilaian angket dosen untuk semester 1 tahun akademik 2014-15. Sebagian atau semuanya belum Anda lakukan. Sebelum Anda bisa melakukan akses aplikasi akademik, mohon isilah terlebih dahulu angket dosen untuk semester 1. Nah, mahasiswa tidak bisa melakukan apa-apa ya sebelum dia mengisi angket ya. Oke, kita klik OK, maka di sini muncul formulir pengisian angket ya. Lakukan penilaian ya. Nah, ini misalnya diisi ini oleh mahasiswa ya. Oke, misalnya saya isi. Kemudian harus diisi semua ya, karena kalau tidak diisi semua nggak bisa ya, ada pemberitahuan harus diisi secara lengkap. Oke, kemudian simpan. Oke, jadi jika sudah diisi maka muncul tanda seperti ini ya, telah terisi 29 dari 29 checklist, telah terisi 29 gitu ya. Nah, misalnya isi angket dosen selesai ya, belum lengkap, maka tidak bisa ya, harus dilengkapi dulu. Nah, ini harus dilengkapi dulu ya, harus dilengkapi. Oke, ini harus dilengkapi dulu semuanya. Oke, harus dilengkapi semuanya.
Jadi ini sebanyak jumlah mata kuliah yang dia ikuti selama 1 semester yang lalu ya. Jadi harus dilengkapi semuanya ya. Nah, di sini jika dosennya ada 2, maka satu-satu juga harus dilengkapi ya. Jadi misalnya dosen suatu mata kuliah jumlahnya ada 2. Nah, itu harus dibuat checklist satu-satu ya. Karena penilaian ini ditujukan untuk dosen ya. Semuanya. Oke. Oke, tinggal satu lagi. Nah, jika sudah semua seperti ini, maka bisa diisi angka dosen selesai. Oke, jadi sudah tidak ada pemberitahuan harus input angket penilaian dosen ya. Kemudian di halaman admin kita bisa lihat hasilnya ya. Kita bisa lihat hasilnya angket penilaian dosen. Misalnya tadi untuk dosen dengan nama siapa tadi, kita lihat ya di penjadwalan jadwal perkuliahan di semester 1. Oke, cari semester 1 misalnya tadi pengantar bisnis ya, dosennya yaitu Ali Nur Muhammad ya. Saya cari dosennya. Nah, ini hasilnya ya. Kita bisa milih semester ganjil ya. Ini hasilnya ya. Jadi skornya yang nilainya 4 berapa, yang nilainya 5 berapa ya. Kita bisa lihat di sini. Oke, ini ya tutorial untuk angket penilaian dosen.